Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet with me, Mrs. Stitch. Apakah sahabat sains tahu bahwa di muka bumi ini ada suatu tempat yang mengalami malam hari selama 21 jam dan tempat lain mengalami siang hari selama 21 jam? Mari kita pelajari bersama dalam pengaruh revolusi bumi. Sahabat sains, selain melakukan gerak rotasi, benda langit seperti planet dan satelit termasuk bumi kita juga melakukan gerak revolusi. Gerak revolusi adalah gerak mengelilingi matahari. Bumi kita melakukan revolusi dengan waktu 365 1/4 hari atau 365 hari, 5 jam, 48 menit, 45,1814 detik, atau dibulatkan menjadi 365 hari atau yang kita sebut dengan 1 tahun Masehi. Waktu yang diperlukan bumi untuk berevolusi disebut kala revolusi. Seperti halnya dengan rotasi, revolusi pun memberikan pengaruh terhadap kehidupan dan kondisi di bumi. Pengaruh yang pertama adalah terjadinya perubahan musim. Perubahan musim dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu bumi berotasi terhadap sumbunya dengan kemiringan 23,1/2 derajat. Hal ini mengakibatkan ada bagian bumi yang condong mendekat ke matahari, sehingga terkena cahaya matahari dengan intensitas tinggi dan mengalami musim-musim yang panas. Dan ada bagian bumi yang condong menjauh ke matahari, sehingga terkena intensitas rendah dari sinar matahari dan mengalami musim-musim yang dingin. Musim-musim di bumi diatur berdasarkan garis lintangnya. Ada yang memiliki 4 musim, ada yang memiliki 2 musim. Indonesia berada di garis khatulistiwa sehingga mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sedangkan daerah-daerah yang berada di area subtropis, sedang dan dingin mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Pengaruh yang kedua adalah terjadinya perbedaan musim di bumi, baik belahan utara, belahan selatan, maupun khatulistiwa. Hal ini juga dipengaruhi oleh kemiringan sumbu bumi 23,1/2 derajat, sehingga mengakibatkan ada bagian bumi yang condong mendekati matahari dan menjauhi matahari. Seperti terlihat pada tabel, pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, kutub utara condong ke matahari, sedangkan kutub selatan menjauhi matahari, sehingga belahan bumi utara mengalami musim semi. Siang lebih lama dibandingkan dengan malam. Sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Malam lebih lama dibandingkan dengan siang. Pada tanggal 21 Juni sampai 23 September, belahan bumi utara mengalami musim panas. Sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim dingin.
Kemudian pada tanggal 23 September sampai 23 Desember, kutub utara menjauhi matahari dan kutub selatan condong ke matahari. Hal ini berakibat pada belahan bumi utara akan mengalami musim gugur dan malam hari lebih lama dibandingkan dengan siang hari. Sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim semi, di mana siang hari lebih lama daripada malam hari. Kemudian pada tanggal 21 Desember sampai 21 Maret, belahan bumi utara mengalami musim dingin, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim panas. Berbeda halnya dengan yang terjadi di daerah Khatulistiwa. Daerah Khatulistiwa selalu mendapat cahaya matahari dengan intensitas yang tinggi sepanjang tahun, sehingga tidak mengalami 4 musim. Musim yang ada di Khatulistiwa dipengaruhi oleh angin muson. Pada bulan April sampai Oktober, belahan utara condong ke matahari. Benua Australia mengalami musim dingin. Tekanannya akan maksimum, sedangkan benua Asia mengalami musim panas dan tekanannya minimum. Hal ini mengakibatkan angin bertiup dari Australia ke Asia, lalu berbelok ke arah kanan pada daerah Khatulistiwa. Angin ini disebut dengan angin muson timur, yang sifatnya kering dan tidak membawa uap air, karena melalui daerah gurun yang luas di Australia. Akibatnya, angin ini akan mengakibatkan terjadinya musim kemarau di daerah Khatulistiwa. Kemudian, pada bulan Oktober sampai April, belahan selatan condong ke matahari, sehingga benua Australia mengalami musim panas dan tekanannya minimum, serta benua Asia mengalami musim dingin dengan tekanan yang maksimum. Angin bertiup dari Asia ke Australia, lalu berbelok ke arah kiri pada daerah Khatulistiwa. Angin ini disebut dengan angin muson barat, yang bersifat lembab dan membawa banyak uap air karena melalui Samudra Pasifik dan Laut Cina Selatan. Akibatnya, daerah Khatulistiwa akan mengalami musim hujan. Pengaruh yang ketiga adalah terjadinya pergantian siang dan malam hari yang ekstrim pada daerah kutub utara dan kutub selatan bumi. Hal ini dipengaruhi oleh kemiringan sumbu bumi 23,1/2 derajat dan juga gerak revolusi bumi. Ketika matahari condong ke arah kutub utara dan menjauhi kutub selatan, maka daerah kutub utara akan mengalami siang hari selama 21 jam dan malam hari selama 3 jam. Sebaliknya, daerah kutub selatan akan mengalami malam hari selama 21 jam dan siang hari selama 3 jam. Gerak revolusi bumi yang bersamaan dengan gerak rotasi bumi dengan kemiringan sumbu 23,1/2 derajat membuat seolah-olah matahari bergerak condong ke arah utara pada waktu tertentu dan di waktu yang lain seolah-olah bergerak condong ke arah selatan.
Hal ini dikenal dengan gerak semu tahunan matahari. Skala revolusi bumi digunakan sebagai dasar perhitungan penanggalan Masehi atau Syamsiah atau dikenal dengan kalender Gregorian. Pada perhitungan penanggalan Masehi terdapat dua jenis tahun, yaitu tahun biasa yang lamanya adalah 365 hari dan tahun Kabisat yang lamanya adalah 366 hari, di mana tambahan satu hari diletakkan pada bulan Februari sehingga pada tahun Kabisat bulan Februarinya menjadi 29 hari. Untuk mengetahui tahun Kabisat terdapat dua cara perhitungan. Pada tahun biasa, yaitu tahun di mana dua angka paling belakangnya bukan angka 0, misalkan 1990, 2001, maka penentuan angka tahun dibagi menjadi 4. Jika tidak bersisa atau habis dibagi, maka tahun tersebut adalah tahun Kabisat. Pada tahun abad atau tahun di mana dua angka yang paling belakang adalah angka 0, misalnya tahun 2000 atau tahun 1500, maka penentuan tahun Kabisatnya dihitung dengan dibagi 400. Jika tidak bersisa atau habis dibagi, maka tahun tersebut adalah tahun Kabisat. Berbeda halnya dengan tahun Hijriyah atau tahun Qamariyah atau tahun Islam. Penanggalan tahun Hijriyah berdasarkan 12 kali revolusi bulan terhadap bumi. Pada tahun Hijriyah juga dikenal dengan ada tahun biasa dan tahun Kabisat. Lama tahun biasa adalah 12 dikali 29 1/2 hari atau 354 hari. Sedangkan tahun Kabisat adalah 355 hari, di mana tambahan satu hari diletakkan pada bulan Zulhijjah, sehingga pada tahun Kabisat bulan Zulhijjahnya menjadi 30 hari. Perhitungan tahun Kabisat pada kalender Hijriyah ditentukan berdasarkan angka tahun dibagi 30. Jika sisanya adalah angka 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26, dan 29, maka tahun tersebut termasuk ke dalam tahun Kabisat. Jika sisanya bukan angka-angka tersebut, maka tahun tersebut bukan tahun Kabisat. Pengaruh revolusi bumi yang berikutnya adalah terjadinya gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Gerhana matahari terdapat beberapa macam, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Untuk gerhana bulan, terdapat gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Sahabat sains, kala revolusi bumi 365 hari merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjang keberlangsungan kehidupan di bumi, sehingga tumbuhan dapat tumbuh dengan subur, serta hewan dan manusia menjadi nyaman untuk hidup.